Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku bacain untuk zodiak Aquarius ya. Kabar zodiak Aquarius saat ini. Up. Kabar zodiak Aquarius saat ini. Apa yang sedang kalian rasakan? Apa yang sedang kalian pikirkan saat ini? Oke. Kayaknya Aquarius lagi nggak mau digangguin, lagi nggak mau nggak mau ngomong apa-apa kayaknya. Tebar kartu aja. Terus ini juga ada yang lagi sedih, lilinnya mati guys. Ya, ada hal yang belum bisa kalian terima ini. Ya, ada kekecewaan yang belum bisa disembuhkan. Ada perasaan yang merasa lelah di sini, ya, dan nggak mau banyak kata-kata yang di sini yang mungkin pernah ada sesuatu hal yang terjadi di antara kalian berdua gitu dalam hubungan itu ya. Oke, di sini ada yang cemburu sama kalian, yang nggak mau kehilanganmu di sini. Ya kan, tuh kan mati juga. Aku belum nyalain lampu. Ada yang mesti meningkatkan daya spiritual di sini. Ya, jadi kan kalau misalnya seorang manusia dilahirkan di dunia ini ya, itu sudah ada garis nasibnya gitu ya, sudah tertulis di Lauh Mahfudz. Kalau seseorang ini memang untuk kalian, dia tidak akan melewatimu, dia akan datang sejauh apapun itu. Di sini ada rasa yang belum sembuh. Ada pasangan kalian yang bikin kalian marah, yang nggak mau kaliannya itu ngomong sama dia. Tapi kalian pun di sini belum bisa move on juga ya sama orang yang lain. Di sini mencari ketenangan dengan meditasi. Seperti tadi mungkin ada yang beberapa berspiritual di sini yang nggak mau banyak cerita, banyak acara gitu. Ada energi yang ditipu di sini. Pasanganmu yang menipumu di sini, memanipulasimu itu ya. Berkata yang di luar dari keinginan, kayak dia memutarbalikkan fakta atas apa yang dia lakukan sama kalian. Itu ya. Sebetulnya ini sering terjadi beberapa kali dalam hidupmu. Sering juga terjadinya itu kayak waktu sama kalian dia punya kesalahan, waktu sama kalian dia pernah berhubungan dengan orang lain, tuh kan. Jadi benar-benar kalian tuh sulit untuk memaafkan dia gitu. Sulit di sini ya. Sulit untuk membuka hati lagi. Sulit untuk bisa menerima kenyataan itu di sini. Walaupun ada orang yang datang lagi yang menyatakan cintanya sama kalian, kalian memilih untuk diam di sini. Kayak udah nggak tertarik lagi sama percintaan di sini. Soalnya ada yang sayang sama kalian, ada 2 orang. Aku sumbunya ada 2 ini. Sumbu yang pertama tenggelam. Jadi ada yang pernah sakit hati banget sama seseorang itu di masa lalu ya. Seseorang tersebut hadir lagi gitu, balikan lagi lah, CLBK gitu. Tapi nggak ada perubahan. Nah terus di sini juga ya, ada yang mirip sama mantan kalian. Itu kalian itu cinta sama orang ini, mirip banget. Dari mungkin cara dia mau kayak fisiknya gitu mirip sama mantanmu. Ternyata kelakuannya sama juga. Di sini ada kekecewaan oleh 2 pria. Di sini itu yang bikin kalian itu lelah dan habis energi. Jadi di sini ada yang nggak mau lagi punya pacar ini, yang nggak mau punya gebetan lagi. Oke, nah terus di sini tuh ada yang aku mau bakar kertasnya ya, 1. Nah, di sini ada kata cocok. Sebetulnya kan harusnya tuh pakai sumbu gitu. Aku baru nyalain lilin, aku ininya mati sih buat nyetrekin bensinnya yang panjang gitu. Karena sering dipakai ya gitu. Nah, terus mungkin sebenarnya kalian itu sebetulnya cocok loh. Sebetulnya ya.
dengan pasanganmu ini gitu. Tapi nanti diklarifikasi dulu karena aku mau bakar ini dulu ya. Kalian tuh cocok sama dia sebenarnya. Yang membuat kalian bingung di sini mungkin ada hal yang berat, ada kekecewaan lah ya. Kalau nggak ada kekecewaan nggak mungkin kali kalian bisa semarah itu, kesel itu ya. Nah, pasanganmu di sini tuh, ini aja nggak mau nyalain ya, nggak mau gitu. Udah nggak ada kepercayaan lagi tuh kan, udah nggak bisa lilinnya dinyalain. Sini coba pakai yang lain, pakai kartu yang lain di sini ya. Aku coba pakai kartu yang lain nanti di sini. Sebetulnya kalian cocok gitu. Apa yang sedang terjadi di sini sehingga kalian sudah tidak mau lagi menerima dia lagi. Atau mau break dulu, atau mau kemana dulu, atau mau kerja dulu. Kerjaan kalian juga keteter. Oke. Coba di sini ya. Gitu kalian mesti pelan-pelan dalam berhubungan dengan seseorang yang pernah ada kemiripan gitu, atau bisa aja ini juga twin flame. Kalian mirip sama dia gitu, mirip tuh kan, ada kecocokan tadi gitu, mirip, ada dari senyum, dari wajah, dari cara memandang dunia, dari cara berpikir tuh kan. Kalian udah nggak mau lagi kayaknya ini berhubungan sama dia, sepertinya karena ada perselingkuhan ya kan. Kalau masalah materi bukan hal yang berat bagi Aquarius, yang berat itu adalah kepercayaan yang hilang kayak gitu ya. Oke, aku nggak bakar pakai kertas lagi yang ada tulisan yang aku buat gitu khusus untuk meditasi. Ini karena memang masalahnya adalah pengkhianatan di sini. Jadi kalian dihianati sama beberapa orang gitu, gitu ya. Pasanganmu di sini mencari lagi yang di belakangmu gitu, yang udah ketemuan gitu ya. Atau di sini ada energi yang sudah resmi berpacaran, resmi berhubungan kayak tunangan, ataupun ada yang udah menikah di sini ya. Tapi mungkin ada yang ganjal gitu, ada pengkhianatan gitu dari seseorang yang sedang kalian fokuskan di sini. Nah, kalian tuh suka banget sama pasanganmu karena dia punya kelebihannya, dia punya wibawa ya, sepertinya punya karismatik gitu yang cukup mendominasi yang membuat kalian itu ngerasa apa ya, banyak mengalah karena kalian nggak mau kalian menyakiti hatinya. Kadang kalian lebih banyak bilang iya dan iya. Oke, energi di selanjutnya di sini tuh kalian tuh pengen bangkit banget, pengen ada perubahan kayak gitu, pengen ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya ya. Karena di sini tuh sering terjadi perdebatan, sering terjadi percekcokan, hal yang kecil tuh jadi gede gitu. Sebetulnya seorang wanita dan laki-laki di sini umumnya gitu, wanita gitu. Kalau wanita sebetulnya gimana dibawanya sih sama pasangan cowoknya? Karena si wanita itu adalah ladang untuk kalian. Kayak tanaman, apa yang nanti mau ditanam. Nanam padi, tumbuh padi. Nanam jagung, tumbuh jagung ya. Nanam sayuran, ya akhirnya dapat sayuran gitu ya. Kalau nanam kesakitan, pengkhianatan, keburukan ya, biasanya si perempuan memilih untuk melakukan hal yang sama, saling balas membalas. Karena apa yang dilakukan kayak gitu ya. Ataupun misalnya ada seseorang di sini yang nonton zodiak Aquarius ini adalah seorang laki-laki. Ketika kalian sudah benar-benar setia terhadap pasanganmu dan pasanganmu selingkuh gitu ya, sudah banyak hal yang dilakukan, berarti Tuhan mengharuskan kalian untuk berhenti dari memikirkan orang yang mengkhianatimu ini gitu. Biarkan dia dengan orang barunya, biarkan dia merasakan kelebihan dan kekurangan si orang barunya ini. Karena ada dua pilihan ya di sini. Itu kalau misalnya di sini dua pilihan, dia emang udah ketemuan ya kan, udah ada hubungan di belakangmu. Kalau ini kan dua pilihan, bisa dua jalan, kayak dia cinta sama dua orang yang sama-sama punya kelebihan, dia nggak bisa mutusin milih yang mana gitu ya. Nah terus di sini juga dia mungkin ada segi kesibukan, atau dia memilih antara kerjaan atau
kamu gitu yang harus diprioritaskan, karena di sini masih ada energi yang kekanak-kanakan gitu, masih belum bisa move on dari keterpurukan gitu ya, atau yang masih belum move on dari finansial, dari pasangannya yang dulu kayak gitu ya. Nah, seseorang di sini yang kalian fokuskan di sini ya, daya spiritualnya kurang guys ya. Mungkin dia belum bisa mencapai nilai-nilai spirit yang baik, masih mementingkan ego, masih mementingkan figur, masih mementingkan kayak misalnya ingin disegani banyak orang, ingin kelihatan up to date, ingin kelihatan eksis kayak gitu. Situ ya, yang kadang-kadang susah untuk diketemuin gitu. Seseorang tersebut di sini aku tarik garis di sini, dia sebetulnya sangat mendambakanmu di dalam hatinya ya, ataupun ada keinginan ingin bersama tapi belum bisa sevisi semisi karena ada perbedaan ideologi tadi ya. Di sini dia belum bisa menentukan memilih siapa, antara karir kalian ataupun orang ketiga mungkin, kalau memang di sini dia ada pilihan lain ya. Nah, terus dia di sini merasa bersalah, pernah mengatakan sesuatu yang menyakitkan sama kalian. Tapi di balik itu dia nggak bisa bangkit dari keinginan untuk melepaskanmu di sini. Dia belum bisa ya melepaskanmu ya sejauh ini, walaupun dia di belakangmu udah ada hubungan lain juga gitu kayak gitu. Dia belum bisa melepaskanmu di sini. Ada keterikatan, ada kekuatan, soalnya ada rasa cemburu yang dalam. Jadi ketika kalian sama orang lain, dia nggak boleh gitu menggenggam, mengikat gitu ya. Mungkin di sini juga ada yang menggunakan hal-hal yang kurang bagus, kayak ada yang pakai magic juga kayak gitu, atau bisa pakai kekuatan pikiran gitu untuk menguasai kalian di sini. Sebetulnya dia ingin bangkit, ingin lepas dari kalian tapi nggak bisa. Gitu. Ataupun di sini dia ingin bangkit dari keburukannya dia gitu. Dia nggak mau lagi ngulangin hal yang sama. Gitu. Dia ingin ada kesempatan gitu ya dari kalian ya. Di sini ada hadir di layar monitornya aku ya, angka 777. Dia punya tujuan sebetulnya untuk bisa bersama dengan kalian. Itu the bottom of the deck-nya. Ya, sebetulnya kalian bisa memberikan keseimbangan buat dia di sini. Dia pergi untuk sementara waktu gitu ya, karena mencari di sini ada masalah finansial. Dia ingin bisa membahagiakanmu di sini. Ya, dia sedang mencari arti kehidupan, atau di kalian di sini berdealing sama seseorang yang masih mencari jati diri kayak gitu ya. Masih belum bisa seimbang di sini. Dengan kalian dia merasa seimbang gitu. Kalau kalian misalnya lagi nggak mau diganggu gitu ya, dia memang punya rasa bersalah dan dia akan pergi kayak gitu. Untuk energi sekarang dia menghindar, karena banyak juga yang suka sama dia tuh ya. Berapa orang dia pergi menghindar. Mungkin di sini karena dia punya pilihan yang udah ada di hatinya, yaitu kalian, dirimu di sini. Dia ingin mewujudkannya lambat laun seiring berjalannya waktu, sambil menempatkan posisi jiwa dia gitu, karena dia ingin lebih baik dari sebelumnya. Orang yang maju, yang sukses adalah dia lebih baik dari hari kemarin, hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Itu yang dia mau gitu, karena dia lagi ada konflik juga, lagi banyak hal yang terjadi ya, sampai dia menenangkan dirinya seperti ini. Dia ingin menjernihkan pikirannya, takutnya nanti dia salah-salah kata gitu ya ke kalian. Memang sebetulnya dia tahu gitu, dia punya salah, dia pernah mengkhianatimu di sini. Tapi jauh di lubuk hatinya ini, kamu yang bersinar di hatinya, kamu adalah bintang yang ada di dalam lubuk hatinya gitu. Ya. Gitu. Dia udah ninggalin kok orang-orang yang mungkin di sini cuman pengen ketemu sama dia atau yang ngefans sama dia, tapi
Di sini dia pergi, hijrah dari kebiasaan yang lama. Mungkin di sini kalian perlu memaafkan dia ya. Beri kesempatan yang mungkin baik untuk diberikan. Walaupun misalnya nggak bisa langsung bisa ketemu atau ngobrol, kan mesti mendinginkan suasana juga masing-masing ya. Perlu waktu yang tepat gitu di sini energinya, supaya nanti ada jalan keluar untuk memperbaiki hubungan masing-masing gitu ya. Karena di sini ada Two of Cup ya, ada keinginan ingin mewujudkan impian setelah dia mungkin sudah gagal dengan orang barunya gitu ya, karena mungkin dia tergoda oleh fisik, oleh materi mungkin yang tidak didapatkan dari kalian gitu Kak. Bukannya kalian gak bisa memberikan yang terbaik, mungkin dia mencari yang lebih dari kalian gitu, yang gak ada di dalam diri kalian, nyari dari orang lain kayak gitu ya. Ternyata secara keseluruhan gak ada yang bisa menggantikan posisi kalian di dalam hatinya ini. Yang disebut bintang yang bersinar itu, dia kan sebetulnya kalian adalah segalanya untuk dia ya. Bintang kan sesuatu yang tinggi, sesuatu yang mewah. Yang paling tinggi kan bintang di jagat raya ini ya kan. Kadang bintang akan selalu bersinar di kala gelap. Jadi seseorang ini yang sudah beraktivitas gitu ya, dia akan mengingatmu di malam hari ketika dia hendak tidur ya kan, mengingat kebaikanmu, mengingat canda tawamu gitu ya, mengingat perlakuanmu, mengingat kasih sayangmu di sini. Jadi di antara keseluruhan ini, kaulah yang masih ada di dalam genggamannya gitu, atau seseorang di sini menggenggam hatimu karena dia nggak mau dimiliki oleh orang lain kaliannya gitu ya. Bintangnya ada apa? 4 ya kan, 5 berarti kalian adalah orang yang sempurna untuknya kayak gitu ya. Oke, apapun yang terjadi saat ini, memberikan sesuatu yang baik. Selalu ada hikmah dari setiap kejadian ya gitu. Soalnya di sini ada energi tentang ketulusan, kepasrahan, dan biarkan semuanya berjalan dengan apa adanya tanpa ada paksaan. Kalau memang seperti yang udah aku sampaikan, kalau dia jodohmu, dia tidak akan melewatimu dan pergi dengan orang lain dan bahagia dengan orang lain. Kalau dia memang jodohmu, apapun yang terjadi, kalian akan berjodoh dan menikah gitu ya. Itu kalau misalnya memang menikah dengan orang lain, kalian juga menikah dengan orang lain, berarti bukan jodohnya gitu ya. Oke, gitu. Di sini kita harus belajar melepaskan sesuatu. Takutnya bukan milikmu nanti ke depan, jadi kaliannya tuh nggak sakit. Anggaplah orang yang pernah menyayangimu, orang yang pernah memberikan kebahagiaan kepadamu gitu. Nanti suatu saat dia akan dibahagiakan oleh orang lain, atau ketika kalian menyayangi dan mencintai seseorang yang kalian cintai, kalian akan dicintai dan disayangi oleh orang lain juga gitu. Jadi kita selalu berpikir positif, melepaskan segala sesuatu gitu. Lepaskan dulu aja. Kalau dia memang jodoh, pasti ada caranya untuk bertemu, entah di jalan, entah waktu kalian kemana berpapasan kayak gitu ya. Atau tiba-tiba kalian ingat sama dia, kalian udah maafin sama dia. Dia sama-sama punya rasa sayang, masih memaafkan. Kenapa enggak juga gitu ya, kalian di sini mencoba untuk bisa menjadi sahabat yang baik ya. Saling mendukung dan saling memahami, saling memaklumi satu sama lain, dan menerima kesalahannya sebagai proses dalam pendewasaannya kayak gitu ya. Mudah-mudahan kalian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dalam setiap aktivitas yang sedang kalian jalani saat ini. Makasih udah nonton videonya ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Semoga disonet. Kalau nggak disonet berarti bukan energinya kalian kayak gitu ya. Makasih Zodiak Aquarius.